Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua tetap bersuka cita di dalam kebaikan Tuhan. Pesan Tuhan yang menjadi tema di tahun 2021 menegaskan bahwa tahun ini adalah tahun integritas. Hal ini berarti kunci kemenangan di tahun ini terletak dari integritas seorang Kristiani dalam segala aspek kehidupannya. Oleh karena itu, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan membahas tentang berintegritas di tengah krisis hidup. Saudara, di hari-hari ini, ujian integritas sedang terjadi bagi saudara dan saya. Contohnya, apakah kita tetap baik saat dalam tekanan? Akan tetap loyal dalam keadaan kekurangan? Atau justru berkompromi dengan dunia saat sakit, gagal, bahkan sampai saat miskin mendadak? Saudara, perlu kita ingat bahwa integritas adalah hasil pembentukan dan tidak otomatis bisa dimiliki seseorang. Pembentukan integritas membutuhkan ujian, proses, dan waktu. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Jadi, melalui ujian, seseorang bisa terbukti apakah ia ada di jalan yang benar atau tidak. Lalu, berapakah lama waktu dari proses pembentukan integritas? 30 hari, 3 bulan, atau 1 tahun? Yang pasti proses ini akan berbeda di setiap individunya. Orang yang dibentuk integritasnya memerlukan kekuatan spiritual, kejiwaan, dan fisik. Asupan ini diperlukan di awal proses, di tengah ujian, hingga akhirnya menjadi pemenang untuk berbuah. Untuk melewati proses pembentukan integritas, kita tentu perlu bertumbuh dan berakar di dalam firman Tuhan. Saudara, penting untuk kita memperhatikan akar dari kehidupan kita. Di dalam Mazmur 1 ayat 1, pemazmur menggambarkan hidup seseorang yang benar, yaitu orang yang tidak tergoda untuk berkompromi dengan nilai kefasikan, dosa, bahkan kumpulan pencemooh. Tentunya nilai ini dilakukan karena seseorang ini berakar di dalam firman Tuhan. Seseorang yang berakar di dalam Tuhan pasti memiliki kualitas integritas. Lalu, apa resep untuk memiliki kualitas integritas? Sesuai dengan Mazmur 1 ayat 2, kita harus menjadikan Taurat itu kesukaan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata kesukaan dan merenungkan firman Tuhan menggambarkan hubungan yang dimiliki orang berintegritas dengan Tuhan. Mazmur 1 ayat 3 berkata, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Untuk hidup, jelas sebuah pohon membutuhkan air. Namun, betapa beruntungnya pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia tidak membutuhkan waktu lama dan usaha besar untuk akarnya mencari air. Kesukaan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam merupakan gaya hidup orang berintegritas. Hal ini digambarkan dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Dikatakan gaya hidup karena hal ini dilakukan setiap hari. Apakah mungkin gaya hidup terbentuk begitu saja? Jawabannya adalah tidak. Hal ini dimulai dari cinta mula-mula. Namun orang benar perlu membangun disiplin rohani dan memelihara cintanya. Disiplin rohani dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan menunjukkan gaya hidup orang berintegritas. Seperti pohon yang bertumbuh dan berakar di tepi aliran air, akan mudah untuk bertumbuh dan berbuah. Demikian digambarkan gaya hidup orang yang berintegritas, yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Di ayat ini, Yesus menjelaskan hubungan sebab akibat yang erat antara gaya hidup merenungkan firman dengan berbuah dalam kehidupan. Apa buah yang diinginkan Tuhan dihasilkan oleh setiap umatnya? Buah-buah yang Tuhan ingin kita hasilkan adalah buah pertobatan, buah kehidupan, buah karakter, dan buah jiwa-jiwa. Selain itu, apa dampak lain dari tertanam di tepi aliran air? Dalam Mazmur 1 ayat 3 menjelaskan dengan tidak layu daunnya. Hal ini sama dengan kita memiliki daya tahan yang tinggi terhadap berbagai situasi kehidupan. Situasi sulit dan krisis hidup bisa datang kapan saja.
Saat ini, kita sedang mengalami pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Situasi ini dapat mengganggu integritas seorang untuk kompromi dengan dosa, untuk menyakiti sesama, putus pengharapan, bahkan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Lewat pemazmur, Tuhan hendak mengatakan kepada kita bahwa dari hubungan seseorang dengan Tuhan, lewat gaya hidup cinta akan firman Tuhan, bukan hanya agar kita berbuah, tapi juga agar kita tetap berintegritas. Di mata Tuhan, orang seperti ini dipandang dan dijanjikan apa saja yang ia perbuat berhasil. Saya percaya kita yang sudah mendengar ini akan semakin memperhatikan akar kita, perhatikan gaya hidup kita, dan perhatikan hubungan kita dengan firman Tuhan. Saudara, untuk penjelasan yang lebih lanjut dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Asusastrit. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dari
padaku. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Saya percaya kita semua sehat, amin. Kita ada di bulan yang saya percaya dan kita semua percaya Tuhan jaga lindungi kita sampai masuk di bulan yang baru. Amin Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Hari ini ada perjamuan kudus minggu yang pertama. Mari kita angkat tangan kita mau berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah yang kudus, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang selalu menyertai kami siang malam sampai hari ini dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kami datang kepadamu hari ini Tuhan, menguduskan hari Minggu yang pertama ini Tuhan. Dengan pujian, penyembahan, ibadah kami kepadamu Tuhan, dengan ucapan syukur kami, dengan nyanyian syukur kami buat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi kami semua Tuhan. Kami yang ada di rumah-rumah yang siap beribadah bersama dengan keluarga kami masing-masing. Kami percaya Roh Kudus mengurapi kami. Damai sejahtera, sukacita dan ketenangan memenuhi kami semua. Kami mau beribadah, bersukacita di hadirat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita semua yang siap beribadah sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama dengan musik. Setiamu di dalam tiap langkahku, sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik.
dariku. Makasih Tuhan, haleluya. Oh, haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, bahwa kami terus masuk di hadirat-Mu ya Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana.
Ini kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, kami siapkan hati kami. Kami percaya ada berkat khusus di hari Minggu yang pertama ini buat kami Tuhan. Oh ralabasyata karabaya raboshi karalaba. Terima kasih untuk kekuatan demi kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Anak-anak-Mu, umat-Mu, kami siapkan hati kami. Dan kami percaya Roh Kudus mengurapi kami. Dan hari ini Tuhan kami akan diberkati juga dengan perjamuan kudus lewat roti dan anggur Tuhan. Adalah lambang daripada tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dan kami percaya kami pasti diberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami. Urapi hamba-Mu gembala di tempat ini, Bapak Pendeta Edi Ayal, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari kita semua yang ada di rumah-rumah yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Hari ini kita beribadah kepada Tuhan dan saya percaya kita semua sudah diberkati oleh hadirat Tuhan lewat nyanyian, pujian, penyembahan pagi ini. Setuju katakan amin? Nah Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita mau mendengar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk kita boleh mendengar firman Tuhan. Kita minta tuntunan Roh Kudus di dalam doa kita pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami semua mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan, pagi ini kami semua diberkati oleh hadirat-Mu, oleh kehadiran-Mu. Dan terima kasih banyak Tuhan, kami hari ini siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa, minta tuntunan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, pengurapan Roh Kudus atas kami. Kami buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu pagi ini. Urapilah hamba-Mu ini Tuhan yang akan menyampaikan pesan-Mu dan kami semua diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama mari kita katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita buka sama-sama dari Kisah Rasul pasal pertama ayat yang ketiga. Minggu lalu juga kita baca di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ketiga. Nah mari kita baca sama-sama Saudara. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat bahwa waktu Yesus bangkit dari kubur, dari antara orang mati, saudara, Tuhan Yesus tidak langsung naik ke sorga. Tetapi selama 40 hari Tuhan berjumpa dengan murid-murid. Tuhan bertemu dengan kurang lebih 500 orang. Alkitab mencatat seperti itu. Lalu apa yang Tuhan buat selama 40 hari di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 3, Alkitab berkata Tuhan mengajar berulang-ulang kepada murid-murid tentang satu hal. Yaitu kerajaan Allah. Begitu pentingnya kerajaan Allah. Tuhan membicarakan berulang-ulang. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengar khotbah sudah kurang lebih 3 minggu atau 4 minggu ini, yaitu tentang kerajaan Allah. Saudara, Alkitab berkata bahwa kerajaan Allah itu adalah bukan soal makanan, soal minuman, atau soal perkataan. Tetapi Alkitab berkata bahwa kerajaan Allah itu adalah soal kebenaran, soal damai sejahtera, soal sukacita, dan soal kuasa. Nah, saudara, Tuhan berbicara berulang-ulang tentang kerajaan Allah. Atau Tuhan berbicara berulang-ulang tentang pentingnya nilai-nilai yang ada di dalam kerajaan Allah itu sendiri. Saudara kalau perhatikan, waktu Yesus memberitakan Injil selama 3,5 tahun, saudara, banyak hal yang Tuhan sudah tunjukkan buat murid-murid, bahkan buat saudara dan saya kalau kita baca Alkitab. Banyak hal yang Tuhan sudah lakukan, banyak hal yang Tuhan kerjakan, banyak hal yang
murid-murid dan banyak orang mengalami nilai-nilai kerajaan Allah itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan menyampaikan sharing firman Tuhan ini tentang nilai-nilai kerajaan Allah kembali. Saudara, yang pertama, hari ini Tuhan taruh di hati saya, yaitu Tuhan sedang berbicara berulang-ulang kepada murid-murid tentang satu hal yang penting, tentang kehidupan di dalam nilai kerajaan Allah. Yaitu apa? Yaitu tentang hati manusia. Tentang hati. Saudara, begitu pentingnya hati, sehingga Tuhan berbicara itu kepada murid-murid, Bapak Ibu Saudara. Nah, mari kita buka sebentar. Saya mau tunjukkan buat saudara di dalam Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situlah terpancar kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata hati itu sangat penting buat Tuhan. Saudara, di dalam kerajaan Allah atau nilai-nilai kerajaan Allah yang berbicara tentang hati itu penting. Kenapa Tuhan berbicara tentang jaga hati? Sebab Alkitab tulis dari hati itu terpancar kehidupan saudara dan saya. Kehidupan saudara dan saya dilihat dari hati. Ya. Dari hati itu timbul banyak hal, Bapak Ibu Saudara. Bahkan Tuhan melihat hati. Alkitab bilang Tuhan tidak melihat penampilan dari luar, tetapi Tuhan tidak lihat, tapi Tuhan lihat hati, saudara. Waktu Tuhan mencari seorang raja di Israel, Tuhan menemukan Daud. Kalau saudara baca di Alkitab, kenapa Tuhan menemukan Daud? Karena Daud berkenan kepada Tuhan. Hatinya berkenan kepada Tuhan. Ada kehidupan dalam diri Daud. Begitu juga saudara dan saya. Kalau saudara dan saya memiliki hati yang benar, hati yang tulus, hati yang ikhlas, hati yang takut akan Tuhan, saya percaya ya bahwa hati saudara dan saya yang seperti itu ada kehidupan di dalamnya. Setuju, katakan amin. Saudara, begitu pentingnya hati yang Tuhan cari. Bahkan Alkitab tulis, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Saudara, hati, jiwa, akal budi dan kekuatan kita. Pertama dengan hati. Begitu pentingnya hati. Kitab Amsal mencatat, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak saudara dan saya hari ini, mari kita jaga hati kita. Orang lain tidak bisa jaga hati kita, tetapi kita sendiri jaga hati kita. Kita juga tidak bisa menjaga hati orang lain, saudara. Tapi Alkitab mengajar kita hari ini, Tuhan berbicara tentang kerajaan Allah itu salah satunya hati. Kita jaga hati. Bilang kanan kiri, jaga hatimu. Jaga hatimu. Jangan jaga hati orang lain, saudara. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita jaga hati kita. Dengan apa? Bagaimana caranya? Dengan segala kewaspadaan. Ya, kita jaga dengan segala kewaspadaan. Jaga dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana caranya? Kita baca Alkitab setiap hari. Mungkin saudara waktu baca Alkitab, saudara diperingati oleh Tuhan. Mungkin kita diajar oleh Tuhan. Mungkin kita dituntun oleh Tuhan. Waktu saudara baca Alkitab, mungkin Alkitab mengoreksi hati kita, mengoreksi kehidupan kita. Haleluya. Setuju, katakan amin. Maukah saudara membaca Alkitab tiap hari? Maukah saudara hari ini menjaga hati saudara? Saya mau menjaga hati saya, Tuhan. Saudara, saya mau berdoa buat saudara. Mari kita berdoa. Saya mau doakan biar Roh Kudus pimpin saudara dan saya untuk kita menjaga hati kita. Bapa kami yang ada di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Tuhan, biarlah Roh Kudus tolong kami untuk kami menjaga hati kami ya Tuhan. Untuk hati kami benar, hati kami tulus di hadapan-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Terpuji nama-Mu dan kami siap untuk menjaga hati kami setiap hari ya Tuhan. Amin. Amin. Nah saudara, begitu pentingnya hati. Ada satu perikop di Alkitab. Ini berbicara tentang menjaga hati. Supaya jangan kita salah saudara. Mari lihat sama-sama dengan saya. Di dalam kitab Markus pasal 7 ayat 18 sampai 21. Markus pasal 7 ayat 18 sampai ayat 21. Ini berbicara tentang hati. Tuhan Yesus berbicara tentang hati. Maka jawabnya
apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Nah, saudara, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa sesuatu yang masuk dari luar ke dalam itu tidak menajiskan. Sesuatu itu misalnya makanan, minuman. Saudara, yang masuk ke dalam kita itu tidak menajiskan. Tidak menajiskan hidup ini. Tetapi lihat, Tuhan berbicara di ayat 19. Ayat 19 berkata, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang ke jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Saudara, yang masuk ke dalam mulut, lalu turun ke dalam perut, ya, itu tidak menajiskan orang. Saudara bisa makan nasi, makan roti, apa saja saudara bisa makan. Alkitab tulis semua makanan halal. Artinya waktu masuk ke dalam mulut lalu ke dalam perut, satu saat nanti kita akan buang ke jamban. Ya, kita akan keluarkan melalui saudara bisa buang air besar, saudara, atau buang air kecil. Itu tidak menajiskan. Tetapi lihat ayat 20. Ayat 20 berkata, katanya lagi, kata Tuhan, saudara, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Ini poinnya di sini, Bapak Ibu Saudara. Yang keluar dari hidup seseorang itu yang menajiskannya. Nah, lihat ayat 21, sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, dan pembunuhan. Yang keluar dari dalam itu dari hati, Bapak Saudara. Lewat perkataan saudara. Waktu saudara berkata-kata. Waktu saudara mengeluarkan perkataan. Saudara, Alkitab tulis itu dari hati. Dan itu yang menajiskan. Saudara, Alkitab kasih contoh. Contohnya adalah percabulan, pencurian, pembunuhan. Dan banyak lagi saudara. Mungkin berkata-kata kotor. Ya, marah terhadap orang lain. Ya, mungkin benci orang lain. Menceritakan kebusukan orang lain. Menceritakan kekurangan orang lain, mungkin maki orang lain, saudara. Mungkin berkata-kata negatif terhadap seseorang. Saudara, Alkitab tulis itu yang menajiskan. Itu dari mana? Dari hati, saudara. Makanya Tuhan berbicara berulang-ulang tentang kerajaan Allah. Salah satunya, nilainya adalah hati, saudara. Maukah hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita perbaiki hati kita? Kalau hari-hari ini mungkin saudara benci seseorang, memperkatakan hal yang tidak baik, ya. Mungkin saudara menghina orang lain, maki orang lain barangkali, atau saudara bercerita hal-hal yang negatif tentang seseorang, pemimpin saudara, suami kah, atau istri, atau tetangga kah, atau keluarga. Saudara, mari kita periksa. Sebab Alkitab berkata dalam Amsal pasal 4 ayat 23 tadi, bahwa dari hati itu terpancar kehidupan. Saya percaya orang yang baik akan mengeluarkan buah yang baik. Amin, saudara. Orang yang takut akan Tuhan akan mengeluarkan juga hal-hal yang baik. Waktu orang mendengar perkataan yang keluar dari hati yang baik, saya percaya orang-orang akan diberkati oleh Tuhan. Setuju, katakan amin. Alkitab berkata bahwa perkataan yang menyenangkan seperti sarang madu, baik bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Haleluya. Saudara, mari hari ini kita ambil keputusan supaya kita memiliki hati yang baik. Makanya jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Saudara, yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Tuhan berbicara ulang-ulang tentang kerajaan Allah itu. Nilai-nilai kerajaan Allah yang kedua. Alkitab tulis Tuhan sedang berbicara tentang satu hal, yaitu kembali kepada kasih mula-mula. Haleluya, saya percaya kasih mula-mula ini penting sekali buat Tuhan dan juga buat kita, Bapak Ibu Saudara. Kasih mula-mula itu artinya waktu atau saat, satu waktu atau saat, mungkin dulu, mungkin kemarin, mungkin tahun lalu, atau mungkin 5 tahun lalu, saudara berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Saudara jatuh cinta dengan Tuhan. Saudara mengasihi Tuhan, kasih Tuhan lebih lagi saudara rasakan. Saudara, itu kasih mula-mula. Cinta mula-mula saudara kepada Tuhan.
kita semua yang hari ini mendengar firman Tuhan. Saya percaya saudara dan saya pernah punya kasih mula-mula. Saudara pernah mendapatkan itu, saudara pernah jatuh cinta. Yang membuat saudara kepingin sekali dekat dengan Tuhan. Kepingin baca Alkitab setiap hari. Pingin berbuat baik. Pingin melakukan firman Tuhan. Pingin berdoa. Saudara, itu namanya kasih mula-mula. Pertanyaannya, apakah sampai hari ini masih ada kasih mula-mula dalam diri saudara? Apakah hari ini saudara masih rindu membaca Alkitab? Apakah hari ini saudara masih rindu untuk berdoa? Apakah hari ini kerinduan saudara masih seperti waktu saudara pernah jatuh cinta dengan Tuhan? Atau kau sudah hilang? Oh Pak Pendeta, saya hari ini rasanya sudah jauh. Mungkin karena saudara sibuk. Mungkin karena saudara lupa. Atau pergaulan saudara yang membuat saudara jauh dengan Tuhan. Saya ajak saudara, mari kita kembali kepada kasih mula-mula. Bilang kanan kiri, kita kembali kepada kasih mula-mula. Lebih lagi mengasihi Tuhan. Setuju katakan amin saudara? Nah saudara, mari kita buka dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Mari lihat. Yohanes mendengar dari sorga, melihat, mendengar apa yang Tuhan katakan. Nah lihat. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Nah saudara lihat. Banyak orang hari-hari ini lelah. Makanya kasih mula-mulanya sudah mengendor. Kasih mula-mulanya sudah berkurang. Standar sudah turun. Kenapa? Karena lelah. Kenapa dia lelah? Karena mungkin banyak bekerja atau banyak berpikir saudara. Banyak orang berpikir itu suka lelah. Ya, haleluya. Nah, haleluya. Nah, ayat yang keempat Alkitab berkata, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudara, kata lelah di sini bisa berbicara banyak hal, saudara. Ya, mungkin karena COVID-19 pandemi ini belum berlalu. Ya, bahkan saudara kalau dengar lewat media sosial, lewat televisi, gelombang kedua, ya, sekarang sedang terjadi. Contoh di India, gelombang tsunami. Orang-orang bilang tsunami COVID-19 di India. Mungkin saudara sudah dengar, saudara sudah lihat. Banyak orang jadi lelah. Lelah pikiran, lelah hati. Ya. Belum lagi perekonomian belum stabil. Mungkin lagi pekerjaan juga. Ya. Mungkin di kantor banyak masalah. Lelah saudara. Ya. Mungkin ada yang sakit. Saudara, banyak orang lelah hari-hari ini. Ya. Banyak orang melayani juga sampai lelah. Ada juga saudara. Ya, yang dibutuhkan di sini adalah waktu saudara dan saya dengan Tuhan. Apakah saudara hari ini masih punya waktu dengan Tuhan? Waktu itu bukan berdoa 1 menit, 2 menit. Yang penting sudah berdoa. Bukan itu saudara. Ya. Tetapi saudara ambil waktu spesial, waktu khusus dengan Tuhan. Bangun hubungan lebih lagi. Cinta mula-mula bangkitkan kembali saudara. Supaya apa? Supaya saudara bisa dengar, saudara bisa tahu, saudara bisa mengerti apa yang Tuhan mau dalam diri saudara. Ya. Nah lihat ayat 5 saudara. Ayat 5 berkata seperti ini. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Nah saudara, ternyata kalau orang jauh dari Tuhan. Ternyata kalau kasih mula-mula atau cinta pertama. Mengasihi Tuhan sungguh-sungguh yang dulu pernah saudara punya. Kalau sudah kendor, sudah jauh, sudah hilang. Alkitab bilang kita jatuh. Betapa dalamnya kita jatuh, saudara. Ini bukan karena saudara buat dosa yang berat, dosa yang banyak. Enggak. Ini cuma gara-gara Alkitab tulis bahwa kalau jauh dari Tuhan, kasih mula-mula itu kendor atau hilang. Alkitab tulis kita jatuh jauh. Kita jatuh, saudara. Nah, lihat. Selanjutnya Alkitab berkata, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki diammu dan dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini saudara merasa bahwa saudara sudah jauh dari Tuhan. Kasih mula-mula, sudah malas baca Alkitab, ya ogah-ogahan berdoa. Mungkin ke gereja juga malas, ya. Saudara mungkin juga bersekutu,
mungkin di cool juga sudah malas ya. Saudara, mari kita kembali kepada Tuhan. Apa arti bertobat? Arti bertobat hanya kita kembali lagi kepada Tuhan. Kita lakukan lagi yang dulu kita pernah lakukan. Semangat, bergairah, cari Tuhan sungguh-sungguh. Mari kita balik lagi seperti itu, saudara. Bertobat lagi ya. Dan saya percaya kalau kita melakukan itu, Alkitab bilang Tuhan tidak mengambil kaki diannya dari kita. Saudara tahu kaki dian itu bicara tentang roh Allah yang hidup. Kaki dian itu bicara tentang terang Tuhan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Kita berdoa biar Roh Kudus terus memimpin saudara dan saya. Biar Roh Kudus terus menuntun kita, membawa kita lebih dekat kembali lagi kepada Tuhan. Bilang kanan kiri, mari kembali lagi kepada Tuhan. Balik lagi kepada Tuhan. Tumbuhkan lagi kasih mula-mula. Ambil lagi kasih mula-mula. Lakukan apa yang dulu kita pernah lakukan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kasih mula-mula ini akan membawa saudara lebih dekat kepada Tuhan. Mempersiapkan diri saudara untuk kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Saudara dan saya ini adalah mempelai perempuan, mempelai wanita. Tuhan Yesus adalah mempelai laki-laki. Saudara, Tuhan Yesus berjanji, sebentar lagi juga Tuhan akan datang kembali. Tuhan akan balik lagi. Untuk apa? Untuk mengambil saudara dan saya. Oleh sebab itu mari persiapkan diri saudara. Lewat kasih mula-mula ini. Setuju katakan yes. Saudara, ayat terakhir kita baca di dalam Yesaya 40 ayat 31. Lihat, pentingnya orang intim atau punya kasih mula-mula. Atau kembali ke kasih mula-mula. Yesaya 41 ayat 31 berkata seperti ini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Nah, saudara lihat. Menanti-nantikan Tuhan itu artinya apa? Saudara memiliki kasih mula-mula kembali. Saudara punya gairah dengan Tuhan. Intim, yang dibilang intimisi. Ya, keintiman dengan Tuhan. Punya waktu spesial dengan Tuhan. Mendapat kekuatan baru. Saudara lihat, yang pertama. Kalau saudara kembali kepada kasih mula-mula. Kalau Bapak Ibu saudara mengambil keputusan hari ini. Tuhan, aku mau lakukan kembali apa yang pernah dulu aku lakukan Tuhan. Membaca Alkitab, punya jam-jam baca Alkitab yang teratur. Punya jam doa yang teratur. Punya jam memuji menyembah Tuhan yang teratur. Punya jam ke gereja ibadah yang teratur. Saudara, yang pertama, saudara mendapat kekuatan yang baru. Ingat baik-baik, yang pertama, saudara dapat kekuatan yang baru. Setuju katakan amin. Yang mau lambaikan tangan. Wow, haleluya. Yang berikut, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, yang kedua, kita tulis, saudara dan saya tidak menjadi lesu dan tidak menjadi lelah. Ini Alkitab udah bilang ya. Tidak lesu, tidak lelah. Sekalipun saudara berjalan. Sekalipun saudara berlari. Sekalipun saudara berlari, sekalipun saudara berjalan. Alkitab bicara tidak lesu, tidak lelah. Mestinya Bapak Ibu Saudara, kalau orang berlari itu mestinya lesu. Ya. Setuju katakan amin. Tidak ada orang berlari yang tidak lesu. Mestinya saudara berjalan, saudara lelah. Mestinya saudara secara manusiawi. Tetapi lihat Bapak Ibu Saudara. Alkitab tulis. Ya, sekalipun saudara berlari, sekalipun saudara berjalan, tidak lesu dan tidak lelah. Sebab apa? Waktu saudara kembali kepada Tuhan, punya waktu dengan Tuhan, menunggu-nunggu Tuhan, saudara diberikan kekuatan baru. Wow, berapa banyak yang mau seperti ini. Sekalipun bekerja, sekalipun melayani, sekalipun masalah banyak, persoalan banyak, sekalipun COVID-19 belum berakhir, tetapi kita tetap bergairah, kuat dengan Tuhan. Setuju katakan amin. Haleluya. Saya sangat percaya itu saudara. Mari ambil keputusan. Yang kedua ini, saudara kembali lagi. Lakukan apa yang dulu pernah saudara lakukan. Yaitu kembali kepada kasih yang semula. Setuju katakan yes. Saudara, dua hal penting ini yang Tuhan ulang-ulang katakan selama 40 hari sebelum Tuhan terangkat ke sorga.
Yang pertama adalah mengenai hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Lalu yang kedua, kembalilah kepada kasih yang semula. Saudara, ini penting bukan cuma buat Tuhan, tetapi penting buat saudara dan saya. Penting buat murid-murid. Waktu mendengar Tuhan mengajar mereka dulu. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Nah saudara, itulah firman buat saudara dan saya. Biarlah kita semua dikuatkan dan diberkati oleh firman ini. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari saya mau doakan saudara. Mungkin hari ini saudara punya kebutuhan, keperluan. Mungkin saudara hari ini butuh kesembuhan. Ya. Mungkin saudara hari ini butuh kekuatan. Mungkin hari ini saudara butuh Tuhan menambahkan hal-hal yang saudara sedang gumuli. Atau Tuhan membuka jalan buat saudara. Mari angkat tangan, saya mau doakan saudara. Dan kita berdoa sama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, dengan iman. Hari ini kami mengangkat tangan kami Tuhan. Mohon Tuhan kekuatan daripadamu. Berkati kami anak-anak-Mu Tuhan. Hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu hari ini. Tuhan, kami ambil keputusan hari ini untuk menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Sebab dari hati kami ini yang baik, hati kami yang benar, yang tulus, yang takut akan Tuhan, terpancar kehidupan bagi hidup kami Tuhan. Bahkan Tuhan, kami ambil keputusan hari ini ya Bapa, untuk kembali kepada kasih yang semula, yaitu keintiman bersama dengan Tuhan. Apa yang pernah dulu kami lakukan menyenangkan hati-Mu, kami mau kembali lagi ya Tuhan. Kami mau kembali lagi sehingga kami hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu dan anak-anak-Mu yang mengangkat tangan hari ini. Aku percaya, kami semua percaya dan sepakat Tuhan menolong kami untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Minggu ini minggu pertama. Dan saya percaya bahwa saudara hari ini sudah menyiapkan hati, menyiapkan hidup saudara untuk menerima perjamuan kudus tubuh dan darah Kristus hari ini. Dan sebelum itu Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengajar kita, mari sebelum kita terima perjamuan kudus tubuh dan darah Yesus ini, yang suci kudus ini, mari semuanya saudara dan saya periksa diri kita. Mari kalau ada kesalahan, kalau ada pelanggaran, kejahatan, dosa yang belum diakui, mari akui di hadapan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, waktu menerima tubuh dan darah Kristus ini, saudara diberkati oleh Tuhan. Mari masing-masing kita berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua Tuhan, anak-anak-Mu, kami datang kepadamu. Tuhan, kami akui kami banyak bersalah, kejahatan, dosa, keangkuhan, kesombongan. Yang kami lakukan Tuhan tidak berkenan kepadamu. Tuhan, kami mengaku semua di hadapan-Mu Tuhan. Kami tidak mau sembunyikan dosa. Sebab itu Tuhan, kami datang kepadamu. Biarlah kami akui semua di hadapan Tuhan. Sebab kami mau menerima berkat yang berkelimpahan dari-Mu. Bahkan tubuh dan darah-Mu hari ini ya Bapa. Kami percaya dan sungguh percaya kepada tubuh dan darah-Mu yang tertumpah di kayu salib Tuhan. Hari ini kami akan melakukannya lewat perjamuan kudus. Lewat roti dan anggur ya Tuhan. Tuhan, Kau sudah mengampuni dosa-dosa kami di kayu salib. Kami terima pengampunan. Lalu siang ini Tuhan, kami berdoa kuduskan roti dan anggur ini Tuhan. Waktu kami makan dan kami minum roti dan anggur lambang daripada tubuh dan darah-Mu ini. Kami semua hidup kekal bersama dengan Tuhan. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari angkat roti di tangan kanan saudara dan kita akan masuk di dalam perjamuan kudus.
Tuhan, ada roti di tangan kami hari ini. Kau sudah menguduskan roti dan anggur ini ya Bapa. Hari ini kami percaya apa yang kami lakukan hari ini, inilah isi hatimu, perintahmu buat kami. Engkau berkenan kepada kami, dan biarlah Tuhan, hari ini di dalam nama Tuhan Yesus kami masuk dalam perjamuan yang kudus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari angkat roti di tangan kanan Bapak Ibu Saudara dengan iman dan kasih kepada Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, terima kasih ya Tuhan. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Angkat tangan saudara. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Katakan Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih. Engkau baik ya Tuhan bagi anak-anak-Mu, bagi kami semua. Tubuh dan darah-Mu menyelamatkan kami, kami percaya. Kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan Tuhan. Keluarga-keluarga dipulihkan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, hari ini kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu, kami semua diberkati oleh-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa hari ini bahwa gembala sidang kami kepadamu, Bapak Pendeta, Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo, Ibu Hermin dan keluarga besar. Begitu juga dengan Ibu Ocen Gembala pimpinan kami dan
keluarga, berkati berlimpah-limpah Pak Edi, Ibu Oli, dan anak-anak bahkan pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Berkati gerejamu ini ya Tuhan, berlimpah-limpah. Kami juga berdoa ya Tuhan bahwa pemerintahan bangsa kami, begitu juga dengan pemerintahan DKI Jakarta, kami juga bawa gereja kami ini Tuhan, tolong kami, berkati kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Begitu juga dengan jemaat-Mu ya Tuhan yang beribadah pagi ini lewat online dan di tempat ini. Terima kasih, kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan mau memberkati kami sebelum kami tinggalkan tempat ini, bahkan selesai ibadah ini ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah maupun di mana saudara berada pagi ini, mari angkat tangan saudara, angkat wajah saudara, buka hati dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah-limpah, menolongmu, menyinarimu dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa di sorga dan dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus tinggal menyertai Bapak Ibu Saudara, memberkati kita selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yang terima berkat, mari katakan amin. Shalom.